Kayak lama dia, Laura. Nah, saya engkau di Pak Bentar. Iya ada Pak. Apakah ada Laura? Oh ada. Laura. Ada apa mah? Temanmu? Kaget dia. Temanku. Jangan-jangan dia yang datang. Kalau dia yang datang udah ketemu mama saya dong. Putus lagi deh. Itu pikiran dia karena berulang kali saling putus. Maka dia ketemu, bukan udah jadi gak datang. Laki-laki dengan pintar bicara dari utara ke selatan, dari barat sampai timur, sampai nggak ada perbendaharaan. Itu mak lu ya? Bukan. Spontan. Padahal dia tadi ngomong, iya mak. Bukan mak lu. Ini rumah pembantu saya. Kaget mamanya di belakang dengar. Langsung mamanya berdoa, Tuhan ampuni anak saya. Iya, saya anggap mama karena dia nggak punya anak. Rumah kami agak jauh dari sini. Mamanya makin sedih. Singkat cerita, sehebat-hebatnya bangkai ditutup, lama-lama baunya kedengaran juga. Saya engkau Pak. Mut, baunya kedengaran. Singkat cerita, laki-laki ini berkata, Laura, aku tetap sayang padamu. Tapi sayang tidak selalu harus dijalankan ke pernikahan. Maksud lo, kita putus. Itu kayak kiamat lokal bagi Laura. Kayak pukulan keras ke kepalanya. Akhirnya dia bilang, selama aku sama mamaku yang buruk ini, gak mungkin aku bisa bahagia. Akhirnya beberapa hari setelah kejadian itu, dia kumpulkan barang-barangnya. Loh, Laura, ada acara apa di kampus? Diam si Laura, mengeraskan hatinya. Laura, kok nggak ngomong sama mama? Ada apa di kampus? Diam. Kaget mama. Ada apa Laura? Tahu nggak kamu? Udah mulai ngomong kamu sama mama. Tahu nggak kamu? Selama aku sama kamu, mana pernah bahagia hidupku? Mukamu itu merusak hidup saya. Kaget banget. Jadi maksudmu apa? Saya keluar dari rumah. Saya tidak mau lagi serumah dengan perempuan seperti kamu. Laura, jangan begitu. Di luar sana jahat kamu. Oh, kalau begitu gini aja. Kamu yang keluar atau saya yang keluar? Mamanya sangat sayang sama anak. Mama yang keluar, mama yang keluar. Begitu mamanya bilang, langsung si Laura, ya kalau gitu siapkan barangmu keluar. Udah keras sekali kayak tembok mukanya si Laura ini. Bukan Laura yang ini, Laura yang sana. Akhirnya mamanya kumpulkan barangnya. Dia bilang gini, Laura, mama cerita sebentar deh. Masa bodoh? Cepat keluar. Akhirnya dia cerita, Laura, dulu ada suami istri datang ke daerah sini. Gak usah cerita-cerita, keluar aja. Jadi rupanya suaminya kecelakaan meninggal. Itu ibu marah sama Tuhan. Kenapa kau cabut suamiku yang kukasihi? Apa lagi kamu cerita? Laura, Pak Mama berdoa, Tuhan, tunjukkanlah kasih sayangmu kepadaku walaupun suamiku meninggal. Nggak sanggup aku. Rupanya dia sedang mengandung. Dia bersyukur. Dan dia berjanji, Tuhan, aku sayang kepada engkau. Aku jaga anak kasih kami dalam kandungan ini dalam iman percaya dalam Tuhan. Anak itu lahir, Laura. Suatu kali ibu ini akan membeli garam karena dia masak bubur dan sayur untuk digiling untuk makanan anaknya. Singkat cerita, lagi dia ngantri di warung, orang teriak kebakaran. Arah orang teriak itu dia lihat. Dia berpikir itu rumah dia.
Dia lari kencang dan rumahnya sudah kena api. Orang sudah lagi sedang menyiram. Ibu ini mau menerobos ke rumah itu, dihalangi. Ibu ini berkata, ada anakku di dalam. Aku lebih baik mati daripada anakku mati. Ibu, ini api mulai hebat. Ada anakku. Maka karena ibu ini sayang sama anaknya, dia punya tenaga ekstra, akhirnya dia masuk. Untunglah anaknya belum kejilat api, tapi anaknya sudah rasa panas, nangisnya sudah hilang suaranya. Dipeluk ibunya. Anak ini spontan memegang keras baju ibunya. Tapi begitu ada derakan didengar dari atas, spontan ibu ini gulingkan anaknya begitu cepat untuk anaknya keluar. Dan ibu ini akhirnya nggak sadar. Ketika ibu ini sadar, seluruh tubuhnya sakit karena kebakaran, melepuh karena kebakaran. Tapi ibu ini Laura nggak pernah mengeluh, aduh sakit sekali. Enggak, dia berkata, suster, mana anakku? Karena dia sayang sekali sama anaknya. Kalaupun sakitnya yang parah ini mendatangkan kematian, dia rasanya puas kalau anaknya hidup. Begitu anaknya digendongin suster sehat, di tengah sakitnya dia bisa senyum dan berterima kasih sama Tuhan. Terima kasih Tuhan, anakku sehat Tuhan. Kalau kau panggil aku, panggillah aku. Tapi aku sudah bahagia, anakku sehat. Tapi puji Tuhan, ibu ini disembuhkan. Tapi rusak mukanya, rusak lehernya, rusak sekujur tubuhnya. Tapi tertolong. Laura, anak itu kamu. Ibu yang rusak itu saya, Laura. Laura, mama sayang sama kamu. Tapi kalau mama keluar, mama keluar. Mama sayang. Ibu ini keluar, pergi. Laura ini merenungkan cerita itu, mulai dia mikir. Jadi muka mamaku rusak karena menyelamatkan aku. Diejek dia kayak kuntilanak, kayak malampir karena menyelamatkan aku. Betapa jahatnya aku. Maka dia lari keluar gang. Dia sampai ke jalan besar. Dia cari muka mamanya kemana. Dilihatnya mamanya melangkah cukup jauh dengan tas kresek. Dia lari dengan kencang. Dia teriak, mama, mama, jangan tinggalkan aku. Dia peluk kaki mamanya. Jujur Bapak Ibu, mamanya marah gak? Halo, mamanya marah gak? Enggak. Mamanya tampar gak dia? Enggak. Mamanya peluk dia. Laura, mama sayang sekali sama kamu. Begitu dia mengenal mamanya, halo Bapak Ibu, begitu dia mengenal mamanya, bukan sekedar fisiknya, tapi kasihnya. Apa yang disuruh mamanya, dia nggak pernah bantah. Apa yang disuruh mamanya, dia tidak pernah bantah. Bahkan kalau jalan ke pasar, dia pegang mamanya dengan bangga. Orang-orang lihat, ih, ibunya kok serem, anaknya kok manis. Dia bangga sekali. Kalian lihat dengan mata, tapi kalian nggak lihat dari hati. Mamaku ini paling cantik di dunia. Di tengah sibuk dia kuliah, banyak tugas akhirnya. Mamanya bilang, nak, mama kurang sehat, bisa nggak cuci pakaian? Ma, aku cuci pakaian semuanya, ma. Dia nggak sulit mentaati mamanya. Tuhan mau kita orang percaya senang dalam kebenaran, tapi kita akan sulit melakukan kebenaran kalau kita tidak mengenal Dia. Tetaplah dalam Dia. Tidak ada yang lebih indah dalam hidup ini selain tetaplah dalam Dia. Karena dalam Dia kalau kita tetap, apa itu? Capek tidak capek, ngantuk tidak ngantuk, bangunlah pagi, bacalah Alkitab setiap hari. Walaupun rasanya ada perlawanan dari si aku, capek tidak capek, ngantuk tidak ngantuk, bacalah Alkitab tiap hari. Renungkanlah firman Tuhan siang dan malam. Bertindaklah sesuai dengan firman Tuhan. Taatilah. Gagal, ulangi. Gagal, ulangi.
gagal, ulangi, gagal, ulangi. Akhirnya kita mengenal, rupanya yang benar itu nyaman, Bapak Ibu. Mengasihi istri itu nyaman sekali. Para suami, tunduk pada istri itu, ibu-ibu, nyaman sekali. Hanya kebenaran yang memberikan kenyamanan. Maafkan saya, lihat kaki Anda bagian bawah. Maafkan saya, lihat kaki Anda bagian bawah. Anda pakai sepatu? Halo? Yang kanan di kanan enggak? Yang kiri di kiri enggak? Benar enggak? Nyaman enggak? Mana ada kenyamanan di luar kebenaran? Enggak ada. Coba nanti setelah kita doa berkat, setelah doa berkat kita serentak, kita ganti yang kanan ke kiri, yang kiri ke kanan. Nyaman gak? Lecet. Mana pernah kau nyaman bapak-bapak kalau kau tidak mengasihi istrimu? Tuhan bilang, hai suami, kasihlah istrimu itu kebenaran. Mana pernah nyaman, biarpun kau kaya, biarpun kau berhasil di luar sana, tapi kalau kau kasar sama istri, menyakiti istri, nyeleweng kamu, mana pernah kau nyaman? Janganlah tipu dirimu. Mana pernah kau nyaman? Mana pernah kau nyaman selain tunduk pada suami, ibu-ibu? Jangan kau ganti firman Tuhan, hai istri, tanduklah suamimu. Tunduk. Yang ngomong itu Yesus yang sudah berkorban buat kita. Mana pernah dia suruh yang mencelakakan kita? Katakan amin, Bapak Ibu. Bukankah Tuhan berkata, hai anak-anak, hormatilah orang tuamu itu? Benar, benar sekali. Nyaman itu. Tapi itu jadi hukum Taurat kalau kita lakukan tidak dalam tingkat pengenalan akan Tuhan secara benar. Semua ini kasih karunia, tapi kasih karunia itu tidak kau ngerti kalau tidak mengenal Dia terus menerus. Maka berakarlah dalam Dia, makanlah dari Dia. Dari Dialah kebutuhan Anda, sehingga pikiranmu menjadi pikiran Kristus, perasaanmu menjadi perasaan Kristus, kesukaan Kristus menjadi kesukaanmu. Jadi nyambung kita dengan Tuhan. Bless the Lord, oh my soul, worship His holy name. Sing like never before, oh my soul, I worship Your holy name. Ada pujian dari jiwa kita yang paling dalam. Kalau pikiran Kristus menjadi pikiran kita, perasaan Kristus menjadi perasaan kita, kesukaan Kristus menjadi kesukaan kita. Yesus katakan, orang yang berbahagia bukan orang cantik, orang yang berbahagia bukan orang tampan, orang yang berbahagia bukan orang yang punya segalanya. Orang yang berbahagia adalah orang yang mendengarkan firman Tuhan serta memeliharanya. Maka kita dibangun dalam Dia. Dengan kebenaran-kebenaran ini, maka kita tingkatkan terus tingkat pengenalan akan Tuhan, sehingga kita makin berserah kepada Dia. Ibadah yang sejati bukan lagi apa yang Tuhan perbuat untuk kita, tapi apa yang kita perbuat kepada Dia. Dengan persembahkanlah tubuhmu sebagai persembahan yang hidup, yang kudus dan yang berkenan kepada Allah. Kita makin berkurang-kurang, Dia makin bertambah-tambah. Itu dibangun di atas Dia, sehingga kita makin bertambah teguh dalam iman yang telah diajarkan kepada kita. Akhirnya penutup, hendaklah hatimu melimpah dengan syukur. Saya bukan saja ketika dapat sesuatu materi saya bersyukur. Kalau itu bersyukur, gak ada hebatnya dengan kepercayaan lain. Orang agama apapun sakit sembuh bisa bersyukur. Penjahat pun sakit sembuh bisa bersyukur. Tapi dalam iman percaya kita secara indah dalam Tuhan, kita bukan karena berbahagia kita bersyukur. Tapi kenapa? Karena kita bersyukurlah, maka kita berbahagia.
Karena kita bersyukurlah, maka kita berbahagia. Tolong praktekkan bapak-bapak, ibu-ibu. Ketika suamimu, ketika istrimu sedang tidur, tatap dia. Bilang sama Tuhan, walaupun dia banyak mengecewakan kita sekalipun, tapi kita bilang sama Tuhan, Tuhan, sambil tatap pasanganmu yang sedang tidur, Tuhan, cocok banget aku sama nih orang, Tuhan. Sungguh aku gak salah pilih, Tuhan. Aku beruntung menikah dengan dia, Tuhan. Pasanganku ini, Tuhan, manusia langka, Tuhan. Gak ada duanya di dunia. Ujilah saya, tilik hatiku paling dalam. Tolong lestarikan dia, Tuhan. Jangan dia duluan mati, akulah duluan mati, Tuhan. Pasti ada kebahagiaan yang melampaui akal dan pikiran, melampaui materi, sehingga kita makin, selama kita hidup, makin bertambah-tambah sukacita kita melakukan firman Tuhan, sehingga kita bisa setia sampai mati. Tuhan memberkati kita sekalian. Shalom. Mari kita tunduk kepala dan kita berdoa. Kembali Kau buat kami terkagum-kagum dengan kebenaran firman-Mu, Tuhan. Sungguh Tuhan, Engkau sangat sempurna mengasihi kami. Jika ada di antara kami masih ragu percaya kepada Engkau, baiklah kasih-Mu melalui kebenaran firman-Mu menjamah setiap kami yang masih bimbang mempercayakan hidup ini kepada Engkau. Tolong kami, Tuhan, ketika kami sudah percaya dan menerima Engkau, hendaklah kami tetap dalam Engkau, walaupun kami gak mengerti, walaupun bertentangan dengan pikiran perasaan kami, sehingga ada tingkat pengenalan kami dengan Engkau dengan benar. Sehingga setiap bapak, ibu, anak-anak muda di tempat ini tidak lagi berbeban berat untuk taat kepada Engkau. Karena pengenalan akan Engkau membuat kami senang sekali mentaati Engkau. Bukan tanpa dasar Kau berkata, orang yang berbahagia adalah orang yang mendengarkan firman Tuhan serta memeliharanya. Oleh karena itu Tuhan, ajalah setiap bapak ibu selalu tempat ini Tuhan, setia dari hal-hal yang kecil, capek tidak capek, ngantuk tidak ngantuk. Bangun pagi baca firman Tuhan, merenungkan firman Tuhan itu siang dan malam, melalui bimbingan gereja, melalui bimbingan PA atau apapun dalam aktivitas gereja kami setia dengan hati-hati melakukan firman Tuhan. Sehingga ketika kami menikmati kebenaran firman Tuhan, pasti timbul kenyamanan, kesukaan dalam melakukan firman Tuhan. Pimpinlah kami berakar dalam Engkau, bertumbuh, dibangun dalam Engkau ya Tuhan. Sehingga ada penghormatan yang agung terhadap karya agung pengorbanan-Mu atas kami Tuhan. Ada timbul dalam hidup kami melalui proses yang indah itu Tuhan. Kami mengasihi Engkau dengan segenap hati kami, dengan segenap kekuatan kami, dengan segenap akal budi kami. Pasti kami bisa dapat mengasihi sesama kami seperti kami mengasihi diri kami sendiri. Terjemahkan lebih lanjut kebenaran firman-Mu ini dengan segala kekayaannya seperti yang Tuhan maksud. Materaikan dalam loh hati kami masing-masing. Jika ada dosa dan kejahatan kami ditegur secara langsung atau tidak, ampunilah kami Tuhan. Jika ada paradigma, mindset, tata nilai kami masih berbeda dan berlawanan dengan kebenaran-Mu, jamah dan ubah kami Tuhan. Terima kasih Tuhan. Dalam Kristus Yesus kami sungguh berdoa. Haleluya. Amin. Saya kembalikan.
Pada hari pertama dari hari raya roti tidak beragi, datanglah murid-murid Yesus kepadanya dan berkata, "Di mana engkau kehendaki kami mempersiapkan perjamuan Paskah bagimu?" Pergilah ke kota kepada si anu dan katakan kepadanya, pesan guru, waktuku hampir tiba, di dalam rumahmu lah aku mau merayakan Paskah bersama-sama dengan murid-muridku. Lalu murid-muridnya melakukan seperti yang ditugaskan Yesus kepada mereka dan mempersiapkan Paskah. Setelah hari malam, Yesus duduk makan bersama-sama dengan ke-12 murid itu. Dan ketika mereka sedang makan, ia berkata, Orang